Dia datang ke saya, Pak, pilih kami, ini amplop sedikit. Dia mengemis supaya dapat kekuasaan. Begitu dapat kekuasaan, dia jadi tuan. Ya tuan tolol. Itu soalnya. Jadi sekali lagi, sudah dinasibkan untuk mendengarkan kecerewetan publik. Saya terangkan teorinya. Sekarang demokrasi itu bukan lagi diwakili oleh rakyat sebagai watchdog PNS, tapi diwakili oleh yang disebut deliberative democracy. Apa itu deliberative democracy? Percakapan antar netizen. Itu fakta, itu ada di situ sekarang. Bahwa netizen seringkali tergoda untuk mengamplifikasi isu, yaitu konsekuensi dari perkembangan deliberative democracy. Jelas itu. Kalau Anda bilang bahwa kalian kritik, kasih kami solusi, kami bayar Anda untuk cari solusi. Itu. Jadi kata itu nggak boleh keluar. Gini ya, sejengkel-jengkelnya saya sebut PNS itu termasuk menteri-menteri itu. Sama, dungu, minta solusi. Yes. Jadi kita mesti tahan bahwa kami memang, kan itu pakai istilah Inggrisnya we are a civil servant, pelayan nggak boleh komplain. Nah itu yang saya maksud tadi, kejujuran berargumentasi. Saya terangkan logikanya. Mau siapapun yang ngomong, ibu-ibu, pejabat segala macam, lu salah cara memahaminya tuh. Anggota DPR itu tadinya adalah pengemis. Dia datang ke saya, Pak, pilih kami, ini amplop sedikit. Dia mengemis supaya dapat kekuasaan. Begitu dapat kekuasaan, dia jadi tuan. Ya tuan tolol. Itu soalnya. Jadi sekali lagi, sudah dinasibkan untuk mendengarkan kecerewetan publik. Itu dasarnya. Ya sekali lagi, tidak ada perbedaan di dalam warga negara, perbedaan yang didasarkan pada status lain selain citizen. Mau dia S3, banyak guru besar pun gak, karena banyak guru besar otaknya kecil. Itu yang saya terangkan, bahwa ijazah itu tanda Anda pernah bersekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir. Oke. Ya, terus. Itu yang sering orang bersoalin ke saya kan, Bung Rocky itu, si Rocky itu kan nggak ada ijazah, kenapa dia ngajar di S3? Tanya pada rektor UI. Jadi saya mesti ambil S3 untuk ngajar filsafat. Lo kurikulum filsafat saya yang tulis kok gimana? Karena otaknya di mana coba? Saya ngajar di Lemhana, saya ngajar di Sespim di Polri, yang mau naik bintang itu pasti mau ikut mata kuliah saya di Lembang sana. Saya ngajar di Seskogap. Kalau saya ngajar di situ ada bintang 2, saya dikasih bintang 3. Kan begitu tradisinya kan? Walaupun cuma 2 jam tituler. Biasa itu. Jadi kita mesti tanggalkan itu pamer, apa namanya, profesor doktor nggak ada itu lagi. Saya kasih sedikit ilustrasi ya. Kalau Anda misalnya anak kota bumi mau belajar ke Amerika misalnya, Anda mendaftar di beberapa kampus, biasanya disebut community college. Jadi kampus yang dibiayai oleh kabupaten kayak ginian. Kebanyakan kampus di pantai barat Amerika, Los Angeles, San Francisco, situ California lah itu. Anda datang ke situ, rektornya akan tanya, kamu dari mana? Dari kota bumi, Pak. Oke. Kamar kamu ada di lantai 4, 423, lantai 4, kamar 23. Terima kasih, Pak Rektor. Besok pagi turun ke 101, kantor rektor, lantai 1. Ya, bawa mata kuliah yang ingin kamu pelajari di kampus saya. Anda bingung, kok mata kuliah? Iya, Anda tulis sendiri kurikulum, mau belajar apa di situ.
Jadi sekarang seorang secara individu merasa, ngapain ambil 10 mata kuliah? Anda cuma perlu 4 mata kuliah, misalnya 1 environmental ethics, 2 gender study, 3 soal mathematics, 4 soal kesenian. Belajar di situ. Rektor akan sediakan, bukan dosen, tutor. Selebihnya Anda belajar di internet. Begitu Anda buka internet, Anda ketemu dengan video saya tentang logics. Ya, kuliah saya tentang logika dan narasi itu dipakai sebagai pelajaran di Inggris. Apa susahnya? Itu yang terjadi sekarang. Jadi Anda rumuskan sendiri Anda mau belajar apa. Di kita kurikulum itu diatur oleh negara. Konyol. Ada bayangkan Anda udah mahasiswa, masih ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Loh, orang Indonesia masih belajar bahasa Indonesia. Artinya Anda tidak berbahasa Indonesia bahkan setelah lulus SMA. Ngapain universitas masih ngajarin bahasa Indonesia? Anda masih ada mata kuliah bahasa Inggris. Artinya sampai dengan lulus SMA, bahasa Inggris Anda bodoh, buruk. Ya sistem SMA aja yang salah tuh. Anda masih diajarin mata kuliah agama. Artinya sampai SMA Anda masih ateis. Semua pelajaran di universitas semua pelajaran di universitas sifatnya adalah membatalkan dalil. Itu yang namanya berargumen. Agama diajarkan untuk menguji pikiran kita. Mampu nggak kita melampaui artificial intelligence dengan pertanyaan-pertanyaan metafisis, teologis. Itu. Ya doa ada di pesantren. Ada di masjid. Jadi kita buang banyak uang untuk hal yang sebetulnya harusnya semua orang itu belajar ilmu-ilmu dasar. 1 logika, 2 matematika, dasar-dasar fisika, dasar-dasar kimia. Sampai di SMA nanti dia pilih ke atasnya. Yang namanya liberal arts. Saya kuliah pertama jurusan elektro. Saya mengerti matematik, membantu saya untuk berpikir kritis. Saya masih baca buku-buku fisika karena fisika itu sama seperti ilmu sosial, tumbuh dia. Fisika murni itu teorinya bertumbuh, enak belajarnya. Baca Stephen Hawking, Chandrasekhar-Limit. Jadi kita diperbanyak percakapannya karena kita punya dasar-dasar berpikir lintas disiplin. Yang terjadi sekarang, anak ekonomi nggak bisa ngomong dengan anak hukum nggak bisa ngomong dengan anak matematik nggak bisa ngomong dengan anak filsafat. Lalu apa artinya universitas? Universitas artinya ada yang uni di situ, di tengah-tengah yang varieties, yang versinya banyak tapi jadi uni. Jadi kita jadikan universitas sebagai tempat berbicara banyak hal lintas disiplin gitu. Nah ini sebetulnya tantangan juga bagi negeri ini. Tapi saya percaya Muhammadiyah bisa mempelopori, mumpung Muhammadiyah masih swasta, walaupun mulai digoda dengan tambang, untuk memastikan bahwa kurikulum Muhammadiyah tidak harus sama dengan kurikulum negara. Loh ini swasta kok, ngapain dia atur negara? Itu dasarnya. Anda tidak akan bersaing dengan UI, Anda akan bersaing dengan Oxford. Gitu lihat. Oke, jadi itu keterangan tambahan tadi. Oke, macam yang lain pertanyaan. Sebelumnya nanti saya juga ingin ikut bertanya sebelum nanti rekan-rekan bertanya lagi. Bung Rocky, mengenai yang tadi sudah kita jelaskan. Kamu jangan ikut bertanya. Oke, kalau begitu tidak. Baiklah. Kamu tidak boleh ikut bertanya. Kamu ikut pulang aja sama saya. Ya, jadi ini Mila beneran nanti saja bertanyanya ya, di luar dari sini mungkin ya. Oke, boleh ya. Ya, dari Bang Irham boleh, silakan.
Ya, sebentar ya. Satu-satu sabar ya. Cek. Oke, boleh nanya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kiai Rocky, nama saya Irhamuddin. Saya mahasiswa Fakultas Hukum semester 8. Ya. Semester berapa? Semester 8. Semester 8, Bung Rocky. Lagi nyusun, Bung. Sedang bimbingan sama dosen. Oke. Ya. Semester 8, rencana DO semester berapa? Semester 14, Bung. Semester 14. Izin Kiai Rocky. Setahu saya, selama saya belajar di dunia hukum, yang punya hak imunitas atau kebal hukum itu advokat. Dilindungi di Undang-Undang Advokat pasal 16 dan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, advokat pun kadang kalau dilaporkan oleh rekan-rekan penyidik itu udah gemeter juga, panas dingin. Bahkan nggak bisa tidur. Tapi saya perhatikan Bung Rocky di publik selalu berkata sebagai dosen dan tukang panjat gunung, mapala lah cecenya, pecinta alam. Tapi faktanya dalam beberapa perkara dilaporkan dalam perkara Al-Quran fiksi, bajingan tolol, kemudian Gibran terima uang, tapi Bung Rocky sampai sekarang belum berstatus sebagai tersangka. Nah, bahkan kita nggak jelas apakah SP2HP A2, apakah SP3 dalam perkara Bung Rocky. Sampai sekarang nggak jelas. Bahkan dalam panggilan penyidik, saya perhatikan Bung Rocky nggak didampingi advokat, jalan sendiri. Nah, saya pengen tahu juga tips-tips Bung Rocky ini bagaimana bisa, bisa kebal hukum, bahkan tidak ditetapkan sebagai tersangka, bahkan tahapan sidik pun tidak. Nah, mungkin itu Bung Rocky. Terima kasih Bung. Ini sebagai wawasannya sebagai mahasiswa. Saya akhiri bisa bersama Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu waktu saya tanam pohon di Pekanbaru bersama dengan Pak Sigit Kapolri. Saya berdiri di sini, Sigit tanam pohon. Terus Pak Sigit bilang, Pak Rocky kasih pidato dong. Jadi saya ambil mic itu, Pak Sigit di belakang saya. Lalu orang viralkan, Rocky Gerung sudah dibeli oleh polisi. Jelas-jelas Pak Sigit di belakang saya yang beli Pak Sigit. Jadi Anda bayangkan persepsi publik itu. Kalau tanya, ya saya bukan advokat, but I'm playing devil's advocate thing. Bahasa Latinnya advocatus diaboli. Advokat yang disewa oleh iblis untuk mempertanyakan kebenaran dari advokat yang ada organisasinya kayak kamu. Anda di ujung Siratul Mustaqim, Anda ditanya oleh malaikat baik, oleh malaikat jahat kan? Nah, saya mempraktekkan malaikat jahat. Di dalam hukum prinsipnya niat baik tidak perlu diuji, niat buruk harus dibuktikan, right? Act of good faith dalilnya. Di dalam hukum ada prinsip bahwa seseorang tidak boleh diduga bersalah sebelum diputuskan bersalah. Tetapi dalil itu, dalil praduga tak bersalah, itu dalilnya hakim, bukan dalil saya. Saya boleh tuduh orang bersalah. Polisi punya hak untuk menuduh orang bersalah. Bayangin kalau polisi punya ikuti prinsip itu, presumption of innocence, ya nggak ada maling dong, nggak bisa dituduh. Jadi kita juga mesti ngajarin advokat ini untuk paham bahwa yang pertama, hukum kita itu masih berbasis pada fondasi filsafat positivistik. Apa itu positivistik? Hukum di dalam bentuk black letter of law, hukum yang tertulis huruf hitamnya di kitab undang-undang tuh. Padahal hukum itu evolve, hukum itu harus ditafsirkan secara hermeneutik, secara semiotik, secara sosiologi, secara filosofis. Karena hukum bertumbuh.
Legal norm itu adanya di kitab undang-undang. Tetapi kitab undang-undang itu harus memperhatikan perkembangan dari social norm, norma sosial, culture norms. Nah, itu pentingnya mahasiswa Fakultas Hukum belajar juga tentang legal philosophy atau legal reasoning. Saya mengajar hakim-hakim Mahkamah Agung loh. Saya juga dosen nggak ada orang yang tanya, loh, Pak Rocky kan bukan sarjana hukum, kenapa ngajar di sini? Saya bilang saya ngajarin sarjana hukum. Saya ngajarin filsafat hukum. Jadi balik pada soal tadi, kita mesti perhatikan bahwa pertumbuhan hukum itu seringkali terlambat oleh pertumbuhan sosial media. Demo-demo kemarin misalnya, siapa yang mau ditangkap polisi? Pedro, karena dia mempromosikan kekerasan. Seorang ahli bahasa, kalau saya dipanggil di situ saya akan bilang itu adalah bahasa standar netizen yang belum pernah dijadikan sebagai potensi delik dalam KUHP kita. Jadi hukum itu berkembang, ini bahayanya gitu kan. Jadi segala hal kita uji di dalam kedudukan itu. Nah, saya ingin terangkan sedikit bahwa tadi kita baca bahwa hukum kita itu tetap didasarkan pada legal positivism. Nah, masalahnya orang berhenti pada seseorang yang namanya siapa namanya yang biasa direferensikan kalau kita bicara tentang positivisme legal. Apa namanya? Kelsen. Nama lengkapnya adalah Kelsenian kind of legal reasoning. Siapa namanya Kelsen itu ya? Hans Kelsen. Coba Anda Pak, saya terangkan banyak kekacauan cara berpikir itu. Buku yang ditulis oleh Hans Kelsen judulnya adalah Pure Theory of Law, teori murni tentang hukum. Nah, kata pure itu diputar, dianggap buku Kelsen itu Theory of Pure Law, bukan. Banyak mahasiswa bahkan dosen, guru besar yang tidak pernah membaca buku Pure Theory of Law yang ditulis Hans Kelsen kira-kira tahun 1950. Lebih gila lagi, orang nggak pernah tahu apa artinya Pure Theory of Law. Artinya satu peristiwa hukum hanya boleh diuji berdasarkan dalil yang ada sebelumnya, yang tingkatannya di atas dalil-dalil yang ada, yang positivistik. Hukum hanya disebut adil bila keputusan hakim itu didasarkan secara koheren pada sejumlah kategori di atas hukum positif itu. Jadi nggak perlu ada pertimbangan sosiologis, karena disebut pure theory of law. Padahal hukum sekarang tumbuh berdasarkan perkembangan sosial, social norm. Salahnya di situ. Jadi anak-anak hukum, saya udah pelajari kurikulum Fakultas Hukum 1 Indonesia, salah membaca Hans Kelsen. Dia salahnya karena dosen-dosen yang ngajarin itu juga tidak tahu bahwa Hans Kelsen itu adalah muridnya Immanuel Kant yang menulis buku Pure Logics. Karena itu Kelsen selalu dianggap sebagai neo-Kantianism. Pure logic artinya terangkan persoalan hanya berbasis pada ketepatan penalaran, force of legal reasoning. Nah, sulitnya di kita kurikulum itu tidak diajarkan legal reasoning, penalaran hukum. Nah, itu yang saya ajarin di hakim-hakim Mahkamah Agung tuh tentang legal reasoning. Nah, saya ingin supaya Muhammadiyah juga mulai pasang mata kuliah itu legal reasoning, cara penalaran hukum. Saya kasih contoh ya, supaya agak membumi di kota bumi. Kalau misalnya di kota bumi ini ditemukan fakta bahwa kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun meningkat,
Karena itu masyarakat meminta supaya turunkan tingkat kekerasan pada perempuan. Rame-rame datang ke DPR, DPR kirim surat ke DPR ke pusat, maka dibuatlah KUHP baru. Supaya angka kekerasan pada perempuan menurun, mesti ada efek jerah pada pelaku kekerasan. Betul? Oke, sekarang kita lihat logikanya. Perkosaan, delik perkosaan dituntut hukuman 15 tahun. Oke. Tapi dengan 15 tahun, angka kekerasan itu naik terus. Maka diputuskan, perkosaan harus dinyatakan setara dengan death penalty. Maka pemerkosa ancaman minimalnya adalah hukuman mati. Oke? Senang? Senang. Sekarang kita uji logika itu melalui penalaran hukum. Setelah 2 tahun KUHP baru itu diterapkan, tidak ada penurunan angka kekerasan pada perempuan. Yang terjadi justru pemerkosaan plus pembunuhan makin tinggi. Apa penyebabnya? Panggil ulama. Penyebabnya karena si pemerkosa tidak bermoral. Astaga. Kalau dia bermoral dari awal dia nggak akan memperkosa. Panggil ahli pidana, tambahin hukuman. Loh, hukuman mati udah hukuman tertinggi, death penalty tertinggi. Tidak. Sebelum dihukuman mati, dia diiris dulu, bersihin jeruk, kasih garam, dijemur. Persis seperti yang dilakukan di Prancis, Festival of Torture. Padahal menyelesaikan simpel betul. Seorang pelaku kejahatan, dia akan berpikir sebagai homo economicus, berpikir efisien. Perkosa kali seseorang di sini, saya akan berpikir, kalau saya memperkosa dia, hukumannya bukan lagi 15 tahun, hukuman mati. Oke? Oleh karena itu, lebih efisien saya perkosa kalian, sekaligus saya bunuh. Insentifnya apa? Kalau Anda saya perkosa, Anda bisa menjadi saksi korban. Kalau Anda saya bunuh, sangat mungkin kesaksian hilang. Jadi lebih efisien memperkosa dan sekaligus membunuh. Itu maksudnya. Jahat di dalam moral, tapi efisien dalam penalaran si penjahat. Itu maksudnya. Nah, teori hukum itu namanya the economic analysis of law. Hukum dipelajari berdasarkan motif berpikir ekonomi si penjahat. Penjahat itu seorang yang rasional. Daripada kena hukuman mati, memperkosa, mending sekalian gue bunuh. Gak bermoral. Tidak ada urusan moral di situ. Karena dari awal dia memilih secara rasional. Jadi banyak hukum yang gagal karena tidak memakai tadi legal reasoning. Sekarang upaya rampas aset, miskinkan koruptor, bagus. Perampasan aset yang dituntut tadi oleh 17+8. Masih oke, perampasan bagus idenya. Pertanyaan filosofinya, who guards the guardian? Siapa yang mengawasi para pengawas? Asetnya dirampas, nggak masuk ke negara, masuk ke ketua partai, masuk ke oknum. Karena tadi infrastruktur demokrasi belum lengkap. Semua orang akan berebut merampas aset, tapi bukan untuk dikembalikan pada negara, untuk si perampas sendiri. Jadi dirampas bukan untuk kesejahteraan, tapi untuk kepentingan ini. Nah, itu maksud saya tadi. Teman-teman mahasiswa, dalilkan itu. Anda bilang rampas aset, Anda harus baca secara lengkap dalil perampasan aset di dalam situasi demokrasinya dikendalikan oleh politisi-politisi copet. Percuma hasilnya. Jadi harus bersamaan. Kami ingin aset dirampas,
tapi kembalikan pada Muhammadiyah, gitu misalnya. Nanti Muhammadiyah distribusikan. Oleh karena itu Muhammadiyah akan mengelola aset itu. Aset tambang Bahlil saya balikin. Itu maksudnya yang saya terangin tadi itu. Supaya tadi mahasiswa melakukan otokritisism. Nah itu tadi yang salah tuh. Itu namanya otokritik mahasiswa. Wah, kami tahu tapi masih ada bahaya. Maka kami akan deal dengan jurnalis. Kami perbaiki argumen kami ya. Dari 17/8 tuntutan itu tentang perampasan aset, kami perbaiki argumennya. Fair. Ada seminar di sini. Kota Bumi akan jadi pusat perhatian. Dari Kota Bumi kita akan selamatkan bumi ini dari para koruptor. Jadi begitu cara berpikir. Razan, makasih.